Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotaan 1. Octavia Viva Kujana, 2. Ainun Naimah, 3. Ika Susilowati. Di sini kami akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat adalah suatu pemikiran dan kajian kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang sudah junjung tinggi kebenarannya melalui pencarian dan analisis konsep dasar mengenai bidang kegiatan pemikiran seperti prinsip, keyakinan, konsep, dan sikap umum dari suatu individu atau kelompok untuk menciptakan kebijaksanaan dan pertimbangan yang lebih baik. Pengertian menurut beberapa ahli. Pertama, menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Yang kedua, menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Yang ketiga, menurut Berling, filsafat adalah pemikiran-pemikiran yang bebas diilhami oleh rasio mengenai segala sesuatu yang timbul dari pengalaman. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Dalam prinsipnya, Pancasila sebagai filsafat merupakan perluasan manfaat dari yang bermula sebagai dasar dan ideologi, merambah hingga produk filsafat atau falsafah. Pancasila sebagai produk filsafat berarti digunakan sebagai pandangan hidup dalam kegiatan praktis. Ini berarti filsafat mempunyai fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat juga berarti bahwa Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Fungsi filsafat Pancasila. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjutkan presentasi dari teman saya. Tujuan filsafat Pancasila. Tujuan filsafat Pancasila yaitu 1. Menciptakan bangsa yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadi bangsa yang menjunjung keadilan, baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia. Yang keempat, menjadi bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Yang kelima, menjadi bangsa yang nasionalis dan mencintai tanah air Indonesia. C. Hakikat sila-sila Pancasila. Kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan yang mewujudkan sesuatu, sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Ditunjukkan oleh Notonegoro, hakikat adalah segala sesuatu yang mengandung kesatuan mutlak dari unsur-unsur yang menyusun atau membentuknya. 3 kategori hakikat. Hakikat abstrak yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap, dan tidak berubah. Yang kedua yaitu hakikat pribadi, sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu. Yang ketiga, hakikat konkret yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Vivi Fatkujana, NIM 202131022. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang Pancasila dan sistem filsafat. Pancasila yang bentuk susunannya hierarkis atau piramida adalah sebagai berikut. Sila pertama meliputi dan menjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sila kedua diliputi dan dijiwai oleh sila pertama, meliputi dan menjiwai sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima.
Sila ketiga diliputi dan dijiwai sila pertama, sila kedua, dan meliputi sila keempat dan sila kelima. Sila keempat diliputi dan dijiwai sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan meliputi sila kelima. Sedangkan sila kelima diliputi dan dijiwai oleh seluruh sila-sila. Konsep negara Pancasila menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah faham negara persatuan yang meliputi kehidupan masyarakat seperti sifat sosialistis religius, semangat kekeluargaan dan kebersamaan, semangat persatuan, musyawarah, dan menghendaki keadilan sosial. Ide pokok bangsa dan kebangsaan Indonesia dapat dilihat dari keseimbangan Pancasila, yaitu yang pertama, keseimbangan antara golongan agama Islam dan golongan nasional atau negara teis demokrasi. Yang kedua, keseimbangan antara sifat individu dan sifat sosial, dan yang terakhir, keseimbangan antara ide-ide asli Indonesia. Dan terakhir, faham integralistik atau faham negara persatuan tercermin dalam nilai-nilai dasar faham kekeluargaan, yaitu persatuan dan kesatuan serta saling ketergantungan satu sama lain dalam masyarakat. Bertekad dan berkehendak sama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa serta kebersamaan. Selanjutnya, kedaulatan rakyat dengan sikap demokratis dan toleran. Lalu, kesetiakawanan sosial dan non-diskriminatif. Berkeadilan sosial dan kemakmuran masyarakat. Menyadari bahwa bangsa Indonesia berada dalam pergaulan dunia dan universal. Dan yang terakhir, menghargai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya.